adab menuntut ilmu. Alhamdulillah, amo danga dan ambo dapat cerita alhamdulillah di antara awak khususnya yang hadir kini orang-orang nan lah melamu mengaji. Kadang gamang luak jadinya mengaji di muka orang lacok mengaji. Polanya mengaji lah sejak tahun 90-ah katanya. Sejak tahun sekian. Awak mampu selimo baru di umur tu. Orang lah mengaji. Mengaji bahasa Arab, lah mengaji tafsir. Alhamdulillah, itu nikmat gadang Allah gitu. Dikenalkan ilmu. Nan kini mau ulang-ulang kaji katanya. Wak hendak membuat kaji baru. Kok lupa-lupa ingat. Dan adab inilah yang membedakan antara orang yang benar-benar berilmu dan yang tidak. Dan adab yang pertama tu nanjaleh. Dari Al-Quran kita buka dulu, nanti kita lihat hadis-hadis ya. Di Al-Quran saja dulu. Yang pertama ikhlas. Tidak ada niat baraja kok kecuali nan intinya bawa dake jo Allah. Tu. Bawa tambah dake jo Allah. Tujuan baraja nak tahu apa? Ma yang tauhid manan syirik. Untuang-untuang tainda wa darinan syirik. Tu kalau nak ndak baraja tu ndak tahu. Tujuannya itu agar tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Ko ajaran Nabi ko ndak dari Nabi ko. Tujuan ilmu itu nak tahu wak. Kemudian manan halal, manan haram. Banyak umat ndak tahu gini. Manan halal, manan haram. Kalau istilah orang makan masak matah saja. Ndak panjangna fikirna untuk memakan. Ko halal, ko haram, ndak fikirna. Tujuan nak baraja itu nak tahu manan halal, manan haram. Kalau tiba di muamalah manan jual beli, manan riba. Itu kalau riba. Dalam muamalah kan tiga nan kan dihindari. Judi. Ada perjudian dalam perdagangan tadi. Ada riba. Ada gharar, tipuan. Alhamdulillah Ustaz, nan awak lain ndak ada hubungan jo riba-riba kini lain. Alhamdulillah. Tapi manggalih barang KW kecil je barang asli atul. Tu gharar. Tu jatuh haram je jadinya. Jadi tujuannya nak tahu ma yang halal mana haram. Kemudian nak tahu mana elok je nan ndak elok. Ko elok kerajaan. Ko patui dari agama awak tahu. Dari baraja. Ko ndak patui di kerajaan. Istilah orang awaknya patui jo mungkin. Le patui ko. Le mungkin ko. Tu di muasyarah bawa ke orang rumah, lipat tu wak medetu ke orang rumah, lipat tu wak medetu kana, buat patui wak medetu kami tuo. Istilahnya patui je mungkin baik dan tidak baik, elok dan tidak elok tahu. Kalau istilahnya akhlak mahmudah dan mazmumah,
akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Jadi tujuan wak baraja tadi itu nak tahu itu, itu saja. Mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang halal, mana yang haram, mana akhlak elok, mana akhlak nan buruk. Itu tujuan. Untung-untung tahu wak itu tu dake awak jo Allah. Dake awak jo Allah. Yo mai duit lai barambu-rambu lai tahu. Jadi intinya ikhlas. Kalau ayatnya lapa ada wak, enggak usah dibuka. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan. Arti ikhlas atau di kajian tazkiyatun nafs misalnya, intinya semata-mata karena Allah, nak dake jo Allah. Nanti kita cari hadis-hadisnya. Kemudian yang kedua, adabnya adalah memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu dan orang yang menuntut ilmu dan yang mengajarkan ilmu. Ilmu itu awak muliakan. Orang yang beraja pun awak muliakan. Dan yang mengajarnya pun kita muliakan. Kenapa? Karena Allah yang memuliakan. Kita cek suratnya Al-Mujadilah. Halaman 500 sampai 53. Surah ke 58 juz 28. Halaman 5 sampai 3 kalau Quran. Kita cari baris terakhir saja. Dan seketik dua juang di dua terakhir dari yarfa'illah. Yarfa'illah, dari situ kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illah, Allah mengangkat. Ku fi'il mudhari', selalu, senantiasa, tak sekali dah, terus mengangkat sia, mengangkat alladzina amanu minkum, mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu. Allah angkat derajat orang beriman kah? Saking tingginya derajat orang beriman kah sehingga diumpamakan dalam hadis Bukhari, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wa la yadhkuru rabbahu kamasalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah. Orang yang tahu ya Allah, jangan tak tahu ya Allah, seperti orang hidup je orang mati. Orang-orang beriman ku hidup di sisi Allah. Orang yang tak beriman ku bangkai-bangkai berjalan saja. Tinggi derajat orang beriman. Allah tinggian derajat orang beriman. Sehingga sarugo Allah sedian untuk siapa? Orang beriman. Tinggi. Tinggi mana darajat. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu. Kata-katanya utul, diberi. Bukan orang yang zul ilma, memiliki. Kalau memiliki berarti nyo punya ilmu. Tapi dalam ayat kunyo diagih. Maka kalau awak punya ilmu, marasu awak ko diagih.
Ajan mau di Qarun. Qarun dapat arato keceknya. Tidaklah aku dapatkan harta ini kecuali karena ilmu yang ada padaku. Dek baik ambo manajemen ambo. Dek baiknya manajemen ambo dapat dan borato sebanyakku. Allah banaman. Kalau abai ilmu ajan mengecek ikukan dek rajin ambo beraja. Tak seluruh orang beraja dapat. Dan juara di sekolah itu berapa orang? Dalam kelas itu seorang kan. Dan juara ada nomor kunci kan. Berarti nan nomor juara satu kau jangan mengecek karena kesungguhan saya. Hajan. Orang lain itu sungguh-sungguh aja nya. Cuma tidak masuk aja. Dan ini diberi. Mudah saja dapat seninya. Kan diberi. Nah, orang yang diberi ilmu, kau Allah tinggian derajatnya, darajat. Tidak darajah. Kalau darajah cik derajat di atas orang berilmu. Cik derajat. Korang orang beriman, korang berilmu. Orang beriman yang berilmu, cik darajah. Kalau darajat jamakku minimal berapa? Kan baik orang sekolah tahunya minimal 3 aja. Ya lulusan pasti ya sadonya. Sampai tamat kelas 7 tadi kan. Darajat berarti kau jamak minimal 3. Sampai 5, 6, 7 katih. Minimal orang yang berilmu tu 3 kali lipat derajatnya dibanding orang beriman. Warawalah ketinggi. Minimal. Tunan sama timati angin tu. Kalau nan di atas tu, wallahu alam. Darajat bara antah. Siapa memuliakan orang berilmu? Allah. Nan memuliakan orang berilmu itu Allah. Kok awak ndak awak muliannya? Orang nan beraja ilmu tu awak mulian loh. Nan beraja mah. Kok bukti orang nama jalimu dapat tu terlalu dimuliakan. Kamu beda tu. Artinya muliakanlah yang ada berkaitan jo ilmu. Nah, pertanyaan sekarang ilmu apa? Apakah seluruh ilmu? Anan ilmu. Ulama pun berbeda pendapat apa yang dikecian ilmu. Tapi ada yang mengecian seluruh inan wak tahu ko namanya ilmu. Tapi yang ulama lain membantah lah. Dan dikatakan ilmu pertama kecil. Yang sumbernya Al-Quran, Sunnah itu yang ilmu. Di luar Al-Quran dan Sunnah bukan ilm, tapi fan. Artinya fan. Fan. Seni. Seni. Ndak ilmu ndak. Seni membuat auto, itu elektronik. Seni membuat pesawat, seni membuat Honda, seni menjahit. Ndak ilmu menjahit doh. Seni menjahit, seni merancang, seni mengalir. Seni bapara. Ndak di kain-kain tu. Seni merancang, seni memotong, ada. Seni berdagang, seni berhitung, seninya. Karenanya mengalami perubahan tarikh. Alasannya deknya berubah. Sesuatu yang berubah tidak bisa dikatakan ilmu. Itulah ulama.
Yang dikatakan ilmu yang dia tidak berubah-ubah atuh Al-Quran, Sunnah. Pikalo to sekali barau tukah seninya. Jadi to ala gagah to baru. To bisa keluar lama dia baru. Mengatakan 6 bulan baru lah to keluar lama dia baru. Seni saja. Karenanya berubah. Berdagang macam model, macam cara orang, macam desainer orang bertukar tadi. Maka mereka kategorikan itu seni. Itu alasan pertama. Karena tadi nyoba rubah. Sedangkan ilmu sesuatu yang tidak berubah. Yang kedua, ilmu itu adalah sesuatu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Itu ilmu. Sedangkan selain yang bermanfaat dunia akhirat namanya fan. Ilmu beoto untuk di mana? Dunia, tidak sampai ke akhirat. Ilmu manggalih dunia. Terus anan paguno tahu ma yang halal, ma yang haram, itu ilmu. Picaro manggalih itu seni. Jujur wak manggaleh, amanah wak nak do khianat, setia wak kendok samang. Itu na ilmu. Jujur, amanah, setia. Di luar tu namanya seni. Maitong pitih adalah seninya. Agamanya dalam pitih, keluar zakatnya. Sedekah, itu nan agama. Di luar tu ada namanya seni. Jadi kita ulama, ilmu itu nampak guna dunia akhirat. Itu ilmu. Tapi kalau sangan dunia apa gunanya meninggal awak habisnya, namanya seni. Terlepas setuju tak setuju. Tapi nan kadi utaman nan jaleh tu. Nan paguno jodoh dunia dan itu nan kadi utamuan. Nan kadi utamuan itu. Nan kadi nomor satuan itu. Tapi nan jaleh Allah angkat derajat orang berilmu tadi. Sa tinggi-tingginya, berapa tingginya? Minimal 3 kali lipat derajat orang beriman yang tak berilmu. Dan kita lanjutkan. Masih memuliakan orang berilmu. Surah Fatir. Kita buka Fatir. Ayat 28. Halaman ampe 37. Ampe 37. Ayat 28. Surat Fatir. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Dan demikianlah pula di antara manusia makhluk bergerak yang bernyawa. Dawab tu makhluk nan manggari namanya dawab. Dan hewan ternak an'am. Dan yang bermacam-macam warnanya, jenisnya. Dan demikian itulah ciptaan Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di situ artinya. Di antara hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Orang yang mengetahui ilmu kebesaran dan kekuasaan Allah. Kata-kata inna sesungguhnya. Kalau ma hanya. Innama sesungguhnya hanya. Kayaknya bergandian. Sesungguhnya hanya. Yakhshallah, takut kepada Allah, senantiasa takut kepada Allah
dari hamba-hambanya, min ibadihi al-ulama, orang-orang berilmu, jamak dari alim. Kalau surangnya alim, bukan alim, alim. Yo alimna pak tendak. Arti alim pak, alim, alif alim, pak turang alim. Kejam, sadis. Walahum azabun alim, bagi mereka azab alim yang pedih, kejam, sadis. Alim. Awak kadang memuji kan, tapi baca ndak ain dah. Hati-hati pak ya. Mereka catatnya. Mereka mencatat nan tadanga aja ya. Pak turang alim, ti alim sarap ya cik mereka kan. Alim sarap mah cik. Artinya kejam, sadis. Pak tu kecilnya sadis, elok tu pak tu kan. Apa tu orang alim. Kalau payah membaca ain tu rasanya kecil siapa tu orang berilmu. Apa tu orang taat lah. Jangan alim, apa tu orang alim. Kejam, sadis. Hati-hati. Ulama jamak dari alim, banyak orang berilmu. Menarik di sini kecil ulama. Apa yang menarik kecil ulama? Allah magiah ma. Pakai ma, inna ma. Kalau tidak ada pakai ma artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah orang-orang berilmu. Tidak pakai ma ko ada hanya seolah-olah ada penafian. Nan takut ke Allah tu orang berilmunya insyaallah. Ulama. Ndak ulama nak ada takut ke Allah dah. Kan agak tersinggung jadinya kan. Tapi itu salah satu bentuk ananya memuliakan. Nah lain tu tak ada calah gitu dah. Ku sekanya. Ku bentuk pemuliaan kau rangkah. Ulama, orang yang takut kepada Allah. Tapi ciri dari ulama tu Allah sabut ilmunya. Atau takut ke Allah tu orang berilmu. Orang yang berilmu tu nan takut ke Allah. Kalau nak takut ya Allah bah nak ulama tidak. Bagak nan rasanya sana. Orang menyangkoinya lah tamai S2 S3 mah Universitas Islam na tu mah pikir ceknya bentuk melawan Allah dan Rasul. Itu nak ulama tidak. Nan ulama tu nan takut ke Allah. Li takutnya ke Allah tu ulama. Asia ulama tu awak ko ndak. Awak ko penceramah. Mubalik tukang sampai. Nan ulama tu beliau tu yang Syekhul Masyayikh, terkenal di dunia, lah terkenal kezuhutannya, lah terkenal keilmuannya, lautan ilmu, tampik batanya di orang. Ciek-cieknya mana tu. Apalah yang hujjatul Islam, sekali 100 tahun lah doanya. Atau yang dia boleh hamka orang kampung mak. Abilo ada orang yang dia hamka tu. Wallahu alam. Nan punya ilmu dia hamka lai. Tapi nan punya karisma dia hamka. Nan dakik dengan semua orang, dicintai orang. Maha. Itu yang keberapa tadi? Kedua. Atau muliakan. Muliakan orang yang muliakan ilmu, muliakan orang yang belajar, apalagi orang yang mengajarkannya. Para ulama misalnya. Kenapa? Karena Allah muliakan. Kemudian yang ketiga, banyak
rajin bertanya terhadap ilmu. Rajin. Kita buka surat Al-Anbiya lah, surat ke-21 ayat berapa tadi? 7 halaman 322. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan berapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang yang zikri, orang tahu, orang yang berilmu, jika kamu tidak tahu. Jangan sampai awak dek malih batanyo menyasa kemudian. Dan banyak orang yang menyebut lah salah awak mah. Dia tu malih batanyo riba go. Nak nyangko awak ko riba mengandak tanyo sari. Dia awak malih bertanya, nang kadi kerajaan tanyo. Sahabat tu kelebihan. Kemanganyo tanyo. Nang kadi kerajaannya tanyo. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Bahkannya ada masalahnya suami istri tanyo kasih ke Nabi je. Rajin bertanya. Tujuannya biar ndak salah jalan. Jan malu batanyo dan jan takwi batanyo, jan malih batanyo. Ada orang malu batanyo, ada orang takwi, ada orang malih. Tinggal kah? Jan malu, jan takwi, jan malih. Tu ba rajin-rajin batanyo. Tu adab nuntut ilmu dari Al-Quran. Banyak-banyak batanyo, biar ndak salah jalan. Rajin batanyo. Kemudian kita lanjutkan dalam hadis-hadisnya. Bab tentang ikhlas menuntut ilmu tadi. Tentang hadisnya yang berkaitan itu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'allamul ilma litubahu bihil ulama." Janganlah kamu mempelajari ilmu untuk menyaingi para ulama. Menyaingi. Paham salah kira menyaingi. Wala tumaru bihis sufaha. Jangan pula menuntut ilmu itu untuk mendebat orang-orang bodoh, menampakkan santiang di orang-orang bodoh. Kalau je ulama teriba, batanyo nang kira-kira ndak tajawik di ulama ko. Itu. Tujuan nak menyanyi sehingga ulama aku ngecek santiang baca aku. Hebat ni. Baraja untuk menyaingi, walaupun dia tidak ulama, tapi untuk dapat pengakuan minimal orang santiang. Kau orang bodoh manganya menampaknya santiang di orang-orang bodoh. Jangan kecil. Kemudian wala takhayyaru bihil majalis. Dan jangan pula menarik perhatian untuk orang-orang di majelis. Ialah santiang nak kini menarik perhatian orang. Basawak lebih baik kini. Baraja siang malam pelajari,
biar nampak santiang di muka orang banyak di majlis. Luar kecil Nabi, faman fa'ala dhalik, maka barang siapa yang berbuat seperti itu, fannar, annar, maka tempatnya neraka, narako. Dua kali Nabi untuk menyaingi ulama, menampakkan santian muka orang bodoh, untuk menarik perhatian orang di majlis. Artinya bukan untuk Allah, untuk dakik je Allah. Tampaknya narako, narako, narako. Tuh. Kemudian ada larangan menyembunyikan ilmu. Kalau tadi hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis riwayat Muslim juga disebutkan ada tentang pelajari ilmu tadi, tempatnya di neraka. Dalam hadis lainnya, ndak babaun dinyo sarugo. Larangan menyembunyikan ilmu. Man su'ila an ilmin fakatamahul, barang siapa yang ditanya suatu ilmu kemudian dia menyembunyikannya. Ya, no tanya, orang bertanya, pindak mau nyamagian ilmu kau dah? Ndak mau nama ajan, ndak mau namanya dengan sebab apa? Wallahu alam. Pokoknya ndak mau nama ajan, disembunyikannya. Maka Allah kelak pada hari kiamat akan mengekangnya, mengikatnya dengan minan nar yaumil qiyamah. Ya lijamin, mengekang, membelenggu dia dengan rantai dari api neraka pada hari kiamat. Jadi tidak boleh awak kalau awak tahu bagi-bagi ilmu tu. Aja mengecek ambo alun lo pandai lah raja-raja lah ajaan sila mengalih ando-andoan. Kadang bapak aku kan baik kan. Lalamu mengaji kan. Kalau orang nanya jawab salah. Kalau tahu minimal gak namanya satu ayat ndak ketahu. Tapi kalau ndak jaleh doa ajan. Ragu jadi sampaikan lo. Ajak tanya nak kasih ahla zikri, ulama. Orang nan tahu bana tanya. Tapi kalau ada orang bertanya wak tahu jangan disembunyikan. Kemudian engkau beradabnya leh. Kampe ya. Kalimo. Tadi dengan kampe. Jangan pernah puas dengan ilmu, itu ada. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashba'ul mu'min min khairin yasma'u hatta yakuna muntahahul jannah." Rawahu At-Tirmizi. Wa qala hadza hadis hasan. Orang beriman itu tidak akan puas dengan kebaikan yang dia dengar. Mendanga-danga kebaikan kah? Majlis ilmu kah? Ndak pernah puas. Kama orang ngaji datang, kama orang mengaji datang. Sampai dia masuk surga. Artinya maksudnya sampai nyoma ninggal ndak pernah puas beraja. Tambah lagi dalam hadis Ibnu Majah dan Abu Daud, wahai Abu Zar, kata Nabi, sungguh jika kamu pergi mempelajari satu ayat dari kitabullah, lebih baik bagimu daripada salat sunat 100 rakaat. Paraja saya sejadinya lebih gadang pahalanya daripada salat sunat 100 rakaat. Awak lawan ayat itu tadi. Barang siapa mempelajari satu bab ilmu, bab apa tadi? Adab-adab menuntut. Pelajari satu bab ilmu lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat.
Asian sari joko 1000 rakaat salat sunat. Nan mutlak weh. Nak ada. Tu baca caranya hadir salat pengajian. Dapat cik bab sehari, dapat cik bab 1000 rakaat. Sehari dapat bukan lebih pada itu. Kan di situ disebutkan khairun, lebih baik, lebih gadang pahalanya daripada salat sunat 1000 rakaat. Alim lawan abid, perbandingan. Bagaimana perbandingan orang berilmu dan orang yang ahli ibadah? Orang berilmu yang beribadah dan orang yang rajin beribadah tapi nya bukan orang yang berilmu. Di situ disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqihun asyaddu 'ala syaitani min alfin 'abidin. Satu orang yang berilmu lebih berat bagi syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah yang tidak berilmu. Berapa perbandingan itu? Wa beribadah juilimu wa beribadah, dan surang beribadah tapi ikut-ikutan. Tu perbandingannya 1:1000. Sulitnya setan untuk mengganggu orang dan beribadah pakai ilmu. Kemudian kita lanjut sekecil lain. Diceritakan di depan Rasulullah, yang tadi hadis riwayat Tirmizi dan ini hadis riwayat Tirmizi lagi. Waqala hadza hadis sahih. Diceritakan di depan Rasulullah tentang 2 orang. Yang surang nan si anu tu santi yang bana ibadah no. Nan surang cerita nan surang ku tinggi bana ilmunya. Maka acek Nabi. Yang surang memuji-muji ahli ibadah, dan surang memuji-muji orang berilmu. Lalu jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan orang alim terhadap orang abid adalah seperti keutamaanku dibanding orang yang paling rendah di antara kalian. Nabi ndak jo sahabat. Nabi jo sahabat sejauh beda. Di antara sahabatku siapa yang paling rendah level. Tu perbandingan orang bailimu jo indak ilmu. Maka muliakan orang yang berilmu dan sangat mulia. Artinya sungguh-sungguh lawak untuk menuntut ilmu. Kemudian intinya Nabi SAW bersabda, kun aliman, jadilah orang alim, orang yang berilmu. Oh, tak bisa Ustaz, payah menangkau Ustaz. Au muta'alliman, minimal beraja, beraja. Beraja aku kadang tak lo nangkau Ustaz. Hadisnya seorang yang belajar menuntut ilmu dapat dinyoi ilmu dan dipelajarinya, maka Allah beri dia pahala 2 kali lipat. 2 kali lipat. Nyo beraja dapat lo pahamnya menangkau 2 kali lipat pahala. Barang siapa yang menuntut ilmu dan dia tidak mendapatkannya, nak masuk nak kaji cekor deh, melayang senang. Kau ada orang macam tu. Berapa lama ustaz tu tadi ceramah? 5 jam. Jangan. Lah cekor dia. Lupa luak. Cuma lagi duduk lagi. Maka Allah beri dia pahala separuh dari orang tadi.
Artinya apa? Yang cek satu kebaikan dan cek dua kebaikan. Baratu wallahu alam sangat tinggi. Kemudian berdoa wa ke Allah Bapak Ibu. Doanya yang dalam hadis surat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berdoa ke Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Kemudian senantiasa berdoa. Doa Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahlah untukku ilmu. Minta tarikh ke Allah agar diberi ilmu. Mungkin itu secara garis besar dulu adab-adab dalam menuntut ilmu. Cuman aja lah intinya terakhir lain, jangan gulu. Beradab kau tidak boleh gulu. Tahu Pak? Gulu. Talongsong. Jangan talongsong. Kalau Imam Syafi'i dulu membuka karatih kuasa di muka Imam Malik, lambe-lambe mana? Intinya nya ndak ingin menggaduh gurunya, dek bunyi-bunyi. Imam yang lain ndak berani minum di muka guru, kayaknya ndak sopan, dirasuk lah itu. Tapi sangan itu boleh, mantap sawan raja. Tu maha ilmu mereka itu. Tapi jangan gulu. Anan gulu tu minum maya sisa ustaz tu ko. Aman kau tawa di no sedah tu. Itulah gulu. Bacerigi itu, bacerigi meminum sisa ustaz. Dia yo ingin dapat ilmu no. Salah. Jangan sampai marangkak lah di muka guru. Berjalan jelutui. Itu bukan adab. Itulah gulu, telongsong. Tidak untuk makhluk mereka. Nabi dalam hadisnya, kecil sahabat, kami kalau Nabi datang kami tidak mau tagak. Tidak mau sahabat kau tagak dah. Kalau Nabi datang, dia kami tahu Nabi itu tidak suka. Tidak suka Nabi itu. Makanya sahabat kalau dikecean keinginan gua, Nabi tiba tu kerapek tagak, disambui tagak ya Rasulullah. Tapi dia tahu sahabat kau Nabi tidak suka benda-benda itu, maka sahabat kau duduk asalnya pas Nabi itu. Aja sampai gulu. Tidak mau orang tagak wak tiba wak kecil orang kau sombong. Lihat. Ongih nah tiba wak tagaknya seorangnya dah. Kalian tidak ada nomor adab, tidak sampai mana itu. Ada batas-batas. Maka perlu adab. Adab tu ada sumber kan gitu. Ada Al-Quran dan di luar tu hati-hati. Ada yang masih sesuai sumber, ada yang lah keluar. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.